Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jumpa lagi dengan saya hari ini, Apoteker Zaini. Pada kesempatan ini, kembali saya membuat video sharing seputar apotek kepada teman-teman sejawat apoteker sekalian. Dan barangkali juga didengar oleh teman-teman sejawat kesehatan maupun masyarakat secara umum yang mau mengetahui informasi seputar apotek. Baik teman-teman semua, hari ini pada format yang berbeda. Bagi teman-teman yang mungkin sudah mengikuti channel ini sejak beberapa tahun yang lalu, saya, Apoteker Zaini, ya, pada kesempatan ini kembali akan bercerita mengenai tema yang mungkin sudah pernah teman-teman dengar sebelumnya. Nah, saya di tahun 2024 ini, di penghujung tahun ini, memiliki keinginan untuk kembali membuat video-video, merefresh video yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya dengan konten yang berbeda. Ya, tentunya dengan format yang berbeda, dengan tampilan yang berbeda juga. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah pernah mendengarkan konten ini atau materi tentang apotek yang akan saya sampaikan pada hari ini, silahkan disimak ulang. Tentunya ada beberapa perubahan-perubahan menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Baik teman-teman, saya beri judul segmen ini adalah segmen kuliah apotek. Jadi saya memiliki niat untuk memposting konten seputar apotek itu 1 minggu sekali setiap hari Minggu. Nah, bagi teman-teman yang tertarik pengen belajar seputar apotek dan harapannya juga ada feedback bagi teman-teman yang barangkali senior-senior saya yang sudah sangat pengalaman, tentu saya sangat mengharapkan ya. Ya, baik teman-teman sekalian, hari ini saya akan bahas sesuatu yang basic sekali tentang apotek, yaitu di kondisi dimana saat ini teman-teman sejawat apoteker terutama yang baru lulus, kemudian baru berniat pengen mendirikan apotek, maka teman-teman berada di video dan channel yang tepat. Hari ini saya akan bahas mengenai bagaimana step-step awal basic yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman mau mendirikan apotek. Oke, baik. Teman-teman sekalian yang saya hormati, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian, ya, tempat praktek apoteker. Nah, saya garis bawahi adalah tempat praktek apoteker. Nah, di mana tempat praktek apoteker ini? Artinya, di mana ada apotek, di situ ada apoteker yang berpraktek. Nah, dengan catatan, tentunya praktek itu harus memiliki legalitas, yaitu yang namanya surat izin praktek apoteker. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail bagaimana caranya memiliki surat izin praktek apoteker. Nah, kesempatan ini saya akan terlebih dahulu bahas mengenai hal-hal apa saja yang perlu teman-teman pertimbangkan dan persiapkan dalam niat teman-teman untuk menjalankan apotek sebagai tempat praktek apoteker, sekaligus juga sebagai tempat untuk memperoleh penghasilan. Ya, kita sudah paham bahwa apotek itu ada dua sisi. Yang pertama adalah berkaitan dengan praktek profesi, pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, yang mana di dalamnya ada aspek pengabdian, ada aspek hubungan kita kepada masyarakat. Kaitannya adalah hubungan sosial. Nah, di sisi lain, apotek merupakan unit bisnis yang mana untuk menjalankan bisnis, maka kita membutuhkan yang namanya penghasilan. Maka apotek juga tentu harus memiliki manajemen yang baik untuk mendapatkan penghasilan yang cukup. Oke, teman-teman sekalian yang saya hormati, nah, hal apa saja yang perlu teman-teman perhatikan dalam menjalankan bisnis apotek tadi? Nah, yang pertama,
yang perlu kita pahami adalah bagaimana izin apotek itu dibuat atau bagaimana kita memperoleh izin apotek. Oke ya, regulasi terus berkembang dari tahun ke tahun ya. Kemudian yang terupdate saat ini, kita untuk mendirikan apotek itu bisa dikategorisasi dari sisi pemilik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah kepemilikan perseorangan. Oke ya, kepemilikan perseorangan itu dimiliki oleh seorang apoteker. Maka apotek itu bisa langsung diurus izinnya oleh apoteker perseorangan tanpa memiliki badan usaha. Nah, sebaliknya, yang kedua, itu adalah kepemilikan investor. Nah, kepemilikan investor atau beberapa tahun sebelumnya kita kenal dengan pemilik sarana apotek yang bekerja sama dengan apoteker, maka dia perlu membuat badan usaha. Ada 3 opsi badan usaha yang bisa digunakan. Yang pertama, itu adalah berupa PT atau perseroan terbatas. Oke, bisa dibuat PT secara umum atau juga PT perseorangan. Bedanya adalah PT yang umum dibuat, ya, itu bisa dibuat dengan tentunya akta notaris ya, dan membutuhkan struktur organisasi. Nah, dengan PT perseorangan itu tidak perlu struktur organisasi. Artinya pemiliknya ya 1 orang gitu ya, direkturnya sebagai pemilik PT. Jadi tidak ada struktur wakil direktur, misalnya komisaris ya, dan sebagainya. Ya, kembali lagi tadi kepemilikan. Yang pertama adalah PT, yang kedua adalah koperasi, yang ketiga adalah yayasan. Nah, jadi silakan memilih. Bisa dalam bentuk PT, koperasi, dan yayasan bagi teman-teman yang mendirikan apotek ini sebagai investor atau bukan perseorangan. Oke ya. Nah, dari sisi kepemilikan itu yang harus dipahami. Kemudian bagaimana dengan izin? Izin apotek, kita terlebih dahulu mendaftarkan diri di online single submission atau kita kenal juga dengan OSS, di mana di dalam OSS nanti teman-teman mendaftarkan identitas kepemilikan apotek tadi, apakah perseorangan atau dalam bentuk PT, yayasan atau koperasi. Nah, kemudian di sana juga perlu input data ya, berbagai macam data yang dibutuhkan terkait lokasi, bangunan, permodalan ya, dan sebagainya, termasuk juga SDM, siapa apoteker, siapa pekerja lainnya yang ada di apotek, itu didaftarkan di dalam OSS. Kemudian kita akan memperoleh outputnya adalah nomor induk berusaha. Ya, nomor induk berusaha, dan nanti memperoleh surat izin apotek ketika apotek itu dinyatakan memenuhi persyaratan. Nah, tentunya sebelum memperoleh surat izin apotek nanti akan terlebih dahulu dilakukan visitasi. Nah, kalau di tempat kami, visitasi dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan apoteker yang ada di puskesmas ya, yang merupakan juga apoteker yang supervisi ditunjuk oleh Dinas Kesehatan yang berada di sekitar apotek. Nah, jadi puskesmas terdekat yang kemudian datang ke tempat kita melakukan visitasi dan penilaian kelayakan pendirian apotek. Setelah itu baru dapat surat izin apotek yang bisa di-download secara langsung melalui OSS. Selain itu perlu mengurus yang namanya surat izin praktek apoteker atau SIPA ya. SIPA tadi akan teman-teman peroleh melalui BP2T, Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu, atau kita sebut juga PTSP ya, Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu. Melalui aplikasi yang tersedia. Nah, aplikasi yang disediakan oleh PTSP, silakan nanti bisa dikomunikasikan dengan Badan Perizinan Terpadu di lokasi teman-teman masing-masing. Oke ya, itu dari sisi perizinan. Dapat SIA, dapat SIPA, apotek bisa beroperasional seperti biasa. Oke, yang kedua, teman-teman harus memahami bahwa dalam pendirian apotek itu ada SDM. Ya, saya kembali kepada pernyataan saya di awal bahwa apotek merupakan tempat praktek apoteker. Maka dalam pendirian apotek, maka harus ada apoteker penanggung jawab yang sekaligus berpraktek di apotek tersebut. Maka sudah barang tentu harus ada apotekernya. Nah, selain itu dipersyaratkan juga harus memiliki 2 orang tenaga vokasi farmasi. Teman-teman sekalian,
menurut Undang-Undang 17 2023 tentang kesehatan atau Undang-Undang Kesehatan yang baru ya, itu penyebutan tenaga teknis kefarmasian lulusan diploma 3 farmasi itu tidak lagi TTK, tapi TPF atau tenaga vokasi farmasi. Jadi teman-teman harus memiliki minimal 2 orang. Ya, itu di tempat saya. Silakan dicek ya persyaratan di tempat teman-teman masing-masing. Ada pengalaman juga ketika apotek itu yang berpraktik 2 apoteker itu bisa dikomunikasikan dengan pihak perizinan bahwa cukup menggunakan 1 orang TTK atau TPF tadi. Itu ya dari sisi SDM. Di luar itu silakan ditambah dengan tenaga lain, misalnya asisten tenaga kesehatan ya, teman-teman yang basically mereka lulusan SMK farmasi, silakan. Atau tenaga umum, administrasi, keuangan ya, yang mengurus perpajakan barangkali, atau tenaga umum lainnya silahkan juga didaftarkan. Oke, setelah SDM teman-teman harus memperhatikan yang ketiga adalah apa perlengkapan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pendirian apotek. Nah, ini ada daftar sarana prasarana wajib yang harus dimiliki. Ya, daftar tersebut diantaranya mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Secara umum misalnya perlu timbangan atau neraca ya. Kemudian harus punya apar ya. Apotek harus ada layoutnya yang tergambar yang bisa nanti dinilai oleh dinas kesehatan. Kemudian ada wastafel ya, lemari etalase, lemari narkotik psikotropik ya. Kemudian buku-buku wajib di apotek misalnya farmakope, kemudian buku perundang-undangan ya, atau teman-teman bisa cetak perundang-undangan terbaru atau peraturan Menteri Kesehatan terbaru tentang apotek. Kemudian misalnya perlu juga ISO, MINS ya, buku-buku farmakologi yang bisa digunakan menunjang kegiatan pelayanan di apotek. Ya, selebihnya yang lain banyak ya, alat-alat gelas, alat-alat racik, mortir, stemper ya, dan sebagainya. Itu yang perlu teman-teman butuhkan. Pertanyaannya adalah, apakah obat perlu langsung ada? Tidak perlu. Obat dibeli nanti setelah izin ada. Jadi ketika izin belum, teman-teman bisa kosongan dulu apoteknya, divisitasi, nanti dilihat, baru nanti order obat setelah izin apotek diperoleh. Oke, yang keempat, teman-teman harus memperhatikan bangunan dan lokasi. Bangunan dan lokasi ini menjadi penting. Kenapa? Karena juga menggunakan biaya operasional yang cukup tinggi dalam pendirian apotek. Misalnya teman-teman memiliki bangunan sendiri, itu bagus. Kalau memiliki kekuatan finansial yang bagus, memiliki fasilitas bangunan sendiri, apalagi lokasinya berada di tengah keramaian misalnya ya, di tengah keramaian dan strategis di pinggir jalan, itu bagus. Itu tidak menjadi problem. Yang menjadi problem nanti adalah ketika bangunan ini sewa. Teman-teman harus perhatikan ketika bangunan itu sewa, yang pertama diperhatikan adalah sewanya bisa jangka panjang atau tidak. Karena ini berkaitan dengan sustainability atau kesinambungan dari apotek ke depannya. Karena apotek ini bukan bisnis yang 1-2 tahun ya teman-teman, tapi bisa puluhan tahun. Sustainability ini perlu dipikirkan. Itu perlu komunikasi dengan pemilik bangunan, kalau bangunan itu sewa. Kemudian faktor yang kedua harus diperhatikan adalah sewanya berapa. Teman-teman harus melakukan kalkulasi. Sewa itu di breakdown nanti dengan pendapatan, dengan asumsi pendapatan ya yang diperoleh dari bisnis apotek ini menutup tidak untuk kegiatan operasional. Selain untuk bayar sewa, bayar tenaga ya, kemudian bayar untuk inkaso obat, misalnya kredit ya. Kemudian kemampuan juga untuk membayar kegiatan operasional lain, misalnya listrik, PDAM ya, pajak dan sebagainya. Nah, itu perlu dikalkulasi sejak awal. Sehingga dalam memutuskan bangunan dan lokasi yang kita pilih, itu harus bisa balance, minimal break even dalam waktu yang relatif cepat ya, sebelum teman-teman memutuskan. Ya tentunya saya tidak bisa memberikan rank sewa berapa yang cocok ya. Itu tergantung analisis teman-teman, analisa keuangan ya. Saya pikir teman-teman apoteker sudah paham indikator-indikator keuangan yang bisa dijadikan parameter ya.
Ada break even point, ada payback period, ada return on investment, return on equity, dan prediksi ITOR, inventory turnover ratio. Dan indikator keuangan lain yang memungkinkan nanti untuk prediktor bisnis apotek ini bisa sustainable atau tidaknya. Nah, itu perlu dipikirkan dengan matang. Dan yang terakhir adalah komponen permodalan. Modal juga menjadi penting, tapi tidak paling penting. Ya, modal bisa diatur sekemampuan kita. Nanti saya akan bahas secara tersendiri berkaitan dengan modal ya. Nah, untuk saat ini modal saya tempatkan paling akhir karena saya merasa modal itu tidak terlalu signifikan ya. Kita bisa cari modal tanpa harus dari modal sendiri. Ya, tentunya dengan mekanisme misalnya investor, kerjasama, ya, atau dengan cara-cara lainnya. Ya, tapi saya tidak menyarankan teman-teman untuk menjalankan bisnis dengan modal dari perbankan, ya, atau kredit lunak dari penyedia kredit, ya, dimanapun itu pihak ketiga, karena itu sangat-sangat memberatkan dalam operasional apotek. Ya, kita harus bayar operasional SDM, tenaga, bayar sewa misalnya, juga bayar obat, dan bayar kebutuhan lainnya. Di sisi lain kita harus kredit modal. Dan itu akan sangat berat. Dan tidak sedikit apotek yang akhirnya kolaps, tidak bertahan dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun ya, karena faktor itu. Itu teman-teman, poin-poin yang pengen saya jelaskan di awal, sebagai langkah awal teman-teman dalam memutuskan untuk mendirikan sebuah apotek. Ya, saya pengalaman berkecimpung di dunia apotek sejak tahun 2014 ya. Sejak saya lulus apoteker. Sampai sekarang ya kurang lebih sudah 10 tahunan. Ya. Dan saya sudah memperhatikan beberapa apotek yang kemudian kolaps. Dan polanya hampir sama. Rata-rata adalah gagal dalam perencanaan awal. Terlanjur sewa mahal, tidak rasional dengan pendapatan apotek. Ya. Kemudian SDM-nya terlalu banyak di awal, ya, tenaga vokasi farmasinya langsung banyak, tidak rasional dengan pendapatan apotek. Ya, kemudian juga terkait masalah-masalah lainnya. Nah, maka dari itu bagi teman-teman sejawat apoteker, terutama yang baru lulus ya, atau yang baru berencana pengen mendirikan apotek, tolong pikirkan matang-matang, buat perencanaan yang baik, buat studi kelayakan pendirian apotek dengan betul sebelum teman-teman memutuskan mendirikan apotek. Oke, tetap semangat bagi sejawat sekalian. Salam sehat, salam sukses. Ketemu lagi di video berikutnya. Salam.